pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Sampai hari ini masih tetap di stagnan di atas 90%. Pasti kan ada, karena kan setelah terbit SPPH itu biasanya kan pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan surat bersedia mengikuti program. Selamat pagi, dari kawasan Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Arus balik di Bandara Beto Ambari Bau-Bau nampak melonjak hingga 100%. Pemerintah Kota Bau-Bau tahun ini kembali mendapatkan hibah dari pemerintah pusat untuk sambungan rumah air bersih bagi masyarakat berpenghasilan sedang. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 7 Mei 2022, bersama saya Wode Sabaria. Mendengar, sebelum kami sampaikan informasi yang pertama, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 tanah air. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bertambah 245 kasus. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengatakan peningkatan 245 kasus positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 96.064 spesimen dari 63.256 orang, sehingga total kumulatif kasus positif COVID-19 tanah air sebanyak 6.047.986 orang. Jumlah pasien sembuh dari COVID-19 juga meningkat, bahkan lebih tinggi dari penambahan kasus positif COVID-19, yakni 329 orang. Total pasien sembuh dari virus SARS-CoV-19 itu menjadi 5.885.099 orang. Sementara itu, kematian yang disebabkan COVID-19 masih terjadi meskipun cenderung menurun, tercatat 17 kasus, sehingga total keseluruhan kasus kematian akibat corona itu sebanyak 156.357 orang. Kasus aktif atau pasien positif COVID-19 yang masih menjalani perawatan atau isolasi juga menurun. Hari ini hanya tercatat 6.530 orang. Meski begitu, kasus suspek COVID-19 meningkat kini menjadi 2.281 orang. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke informasi yang pertama, arus balik di Bandara Beto Ambari Bau-Bau nampak melonjak hingga 100%. Setiap keberangkatan pesawat membawa penumpang full atau seluruh kursi terisi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Sampai hari ini masih tetap di stagnan di atas 90%. Arus balik Lebaran di Bandar Udara Beto Ambari Bau-Bau, Sultra menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kepala Subseksi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat Unit Penyelenggara Bandar Udara Beto Ambari Larano kepada RRI Jumat mengatakan, peningkatan penumpang yang berangkat dari Bandara Bau-Bau terjadi sejak H+2 Lebaran dengan persentase penumpang 90-100% dari kapasitas tempat duduk atau seat. Larano mengatakan kenaikan itu masih terus terjadi seiring akan berakhirnya masa cuti bersama. Untuk arus balik kemarin itu yang mengalami pelonjakan itu +2 Lebaran. Kalau +1 itu masih sangat, terus kita tetap fly. Terus untuk +2 itu kita sudah ada lonjakan, baik yang tiba maupun yang berangkat. Itu kapasitas hampir full 100%. Rata-rata dari Bau-Bau, terus ada juga yang datang itu juga tidak turun dia penumpangnya. Rata-rata dia itu kisaran 95-100% dari setiap flight penerbangan. Sampai hari ini masih tetap di stagnan di atas 90%. Selain penerbangan rutin dengan 4 flight sehari, Bandara Bau-Bau juga disinggahi pesawat charteran atau extra flight
yang mengangkut penumpang tujuan wisata dengan rute Bali, Kendari, Bau-Bau, kemudian ke Pulau Tomia, Wakatobi. Sebenarnya bukan kemarin, hari ini juga ada 5 flight. Dia extra flight dari Bau-Bau ke Tomia. Kan biasanya dari Bali ke Tomia langsung. Ini dia lewati Bau-Bau. Pesawatnya dari Kendari, dia langsung ke Tomia dulu, baru nanti sebentar kembali lagi ke Bau-Bau. Dia itu khusus wisata, dia extra flight charter. Diketahui pada penerbangan pertama Jumat pagi pukul 8:20 pesawat Wings Air ATR dengan nomor penerbangan IW1305 tujuan Makassar membawa penumpang full seat masing-masing 68 orang dewasa, 4 anak, dan 3 bayi. Selanjutnya di penerbangan kedua pukul 10:45 pesawat dengan nomor penerbangan IW1315 tujuan Makassar juga full seat membawa 66 orang dewasa, 5 anak-anak, dan 2 bayi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke informasi lainnya. Jelang puncak arus balik lebaran, UPBU Betoambari mengingatkan calon penumpang untuk melengkapi dokumen persyaratan kelayakan penerbangan. Mengenai hal itu, kembali Hairul Mulku melaporkan. Persyaratan kelayakan terbang harus dipenuhi supaya jangan ada masalah di bandara. Seiring melonjaknya arus balik lebaran, unit penyelenggara Bandar Udara UPBU Betoambari Bau-Bau mengingatkan para calon penumpang untuk melengkapi segala persyaratan penerbangan, khususnya yang berkaitan dengan protokol COVID-19. Kepala Subseksi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betoambari Larano di Bau-Bau Jumat mengatakan persyaratan keberangkatan pada arus balik ini masih sama dengan arus mudik yang lalu. Hal ini diterangkan Larano karena masih ditemukan penumpang yang ingin berangkat namun belum melengkapi persyaratan penerbangan, khususnya berkaitan dengan vaksin COVID-19. Persyaratan kelayakan terbang harus dipenuhi supaya jangan ada masalah di bandara. Penerapan masih sama. Dari kemarin kan ada kendala itu, ada teman-teman pemudik itu atau arus balik dia masih vaksin pertama. Nah, itu yang bagi kendala kita karena PCR sini kan kita masih di Maksima tapi belum dilayani PCR. Makanya kita solusinya cari vaksin kedua dulu biar bisa antigen. Larano menambahkan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para penumpang arus balik, aktivitas di posko terpadu angkutan lebaran bandara yang melibatkan stakeholder terkait TNI Polri, SAR, Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP, dan yang lainnya masih terus berjalan. Kalau untuk persiapan kan kita tetap saja seperti kemarin, arus mudik kemarin. Personil, posko, semua kita persiapan. Termasuk layanan untuk antigen masih tetap kita siap. Melonjaknya arus balik lebaran ini, kata Larano, masih akan terus berlangsung dan diperkirakan puncaknya terjadi pada Minggu 8 Mei mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau tahun ini kembali mendapatkan hibah dari pemerintah pusat untuk sambungan rumah air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan. Pasti kan ada karena kan setelah terbit SPPH itu biasanya kan pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan surat bersedia mengikuti program itu. Pemerintah Kota Bau-Bau tahun 2022 ini dipastikan kembali mendapatkan hibah dari pemerintah pusat untuk sambungan rumah SR air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kepala Seksi Humas PDAM Bau-Bau Anhar mengatakan kepastian Kota Bau-Bau mendapatkan hibah tersebut karena Wali Kota Bau-Bau telah menyatakan kesediaan mengikuti program tersebut setelah sebelumnya Kementerian Keuangan menerbitkan surat penetapan pemberian hibah atau SPPH. Pasti kan ada karena kan setelah terbit SPPH itu biasanya kan pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan surat bersedia mengikuti program itu. Jadi suratnya sudah ada dari Pak Wali dan Pak Wali sudah menyatakan bersedia untuk mengikuti program hibah tahun ini 2022. Lebih lanjut, Anhar mengatakan hibah yang diberikan pemerintah pusat berdasarkan SPPH yakni sebanyak 1.200 kepala keluarga MBR. Namun lanjut Anhar, jumlah MBR itu masih akan diverifikasi untuk memastikan kepala keluarga calon penerima benar-benar layak dibantu sesuai kriteria hibah MBR. 1.200 itu kan belum final dia.
diverifikasi lagi di sini. Jadi 1.200 itu layak terima atau tidak dengan ketentuan-ketentuannya ini. Karena MBR ini kan masyarakat berpenghasilan rendah. Jangan sampai mereka semua seorang belum ada sambungan rumahnya, tetapi rumahnya 2 lantai. Itu tidak layak dibantu. Ini kita bantu yang masih sederhana, rumah kumuh, papan. Kemudian syarat yang berikutnya lagi, listrik dia standarnya itu 1.300 ke bawah. Di atas itu bukan MBR lagi kategorinya. Sudah masyarakat mampu itu. Anhar mengatakan pemasangan SR air bersih bagi ember ini akan mulai dikerja bila segala dokumen yang dibutuhkan telah tuntas, antara lain setelah ditandatanganinya perjanjian hibah daerah antara pemerintah pusat dengan wali kota Bau Bau. Namun yang pasti kata Anhar, pemasangan SR air bersih bagi ember itu akan dikerja dan harus tuntas tahun ini. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Arus balik di Bandara Beto Ambari Bau Bau nampak melonjak hingga 100%. Pemerintah Kota Bau Bau tahun ini kembali mendapatkan hibah dari pemerintah pusat untuk sambungan rumah air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.